Dan kita menyaksikan setiap hari Yahudi membantai saudara-saudara kita. Kita masih mau membeli produk-produk yang membantunya? Tentu tidak, semampu kita. Dalilnya ini ayat Al-Quran. Barangkali antum belum tahu, ini sekarang saya beritahukan. Jihad dengan harta untuk membantu kaum muslimin yang sedang berperang atau yang diganggu atau yang dibinasakan, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Alangkah bengisnya dan kejamnya Yahudi untuk menghapus keberadaan saudara-saudara kita itu, melenyapkan. Kita yang di sini atau negara-negara Islam yang lain membantu dengan harta. Termasuk dengan harta kita memboikot produk yang membantu Yahudi. Salah satu jihad harta, kita tidak membeli barang itu. Hukum asal muamalatul kuffar dalam fikih Islam dikatakan oleh ulama boleh, jaizah. Muamalatul kuffar jaizatun. Bermuamalat dengan orang-orang kufar jaizah. Tetapi ulama memberikan pengecualian, ini kaidah. Kecuali kalau muamalat itu membantu kaum musyrikin atau orang-orang kafirin untuk membinasakan kaum muslimin, maka tidak boleh kita bermuamalat dengan dia. Karena hasil itu untuk kayak sekarang, seperti sekarang. Ini boikot, ini jihad. Jihad. Jihad dengan apa? Dengan harta. Ingat kisah ketika Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir dari Madinah, orang Yahudi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi SAW bahwa beliau membakar perkebunan kurma Bani Nadir dan memotong-motongnya, yakni menghancurkannya. Lalu mereka protes, mengatakan katanya membuat kebaikan, kok membuat kerusakan? Turun ayat Al-Quran. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi wal yukhziyal fasiqin. Apa saja pohon-pohon yang kamu potong. Kamu di sini Rasulullah SAW bersama para sahabat memotong pohon-pohon Yahudi itu, pohon kurmanya dihabisi dan dibakar habis. Buat apa? Kalau bukan buat menghancurkan perekonomian Yahudi. Ini perang ekonomi. Au taraktumuha, atau kamu biarkan ia tidak dipotong, tegak di tangkai batangnya, usuliha. Fabiiznillah, maka semuanya dengan izin Allah. Tidak bisa Yahudi memprotes itu, mengkritik, membantah Rasulullah. Kenapa pohon-pohon dirusak ini? Itu dengan izin Allah. Untuk apa? Liyukhziyal fasikin. Untuk menghinakan orang-orang fasik ini, orang-orang Yahudi ini. Maka yang bisa Allah mau lakukan sekarang. Boykot. Jangan beli produk yang membantu Yahudi. Semampu kita. Ada hal yang tidak bisa, ada hal yang bisa. Karena memang produk ini sudah mengelilingi kita. Memasuki hidup dan kehidupan kaum muslimin. Tapi kita harus berbuat. Ada yang mengatakan tunggu ulil amri. Enggak ada. Masa muamalat tunggu ulil amri? Dan itu tidak diatur. Tidak. Sama juga antum mau jual beli dengan seorang di toko. Karena curang dia bisa nipu. Antum tidak mau lagi beli di situ. Apa salah? Bukan mengharamkan zat dari itu. Misalnya ayam. Ayam halal, bukan ayam yang kita haramkan.
tapi tidak mau beli ayam di situ. Paham? Kopi halal, kopi ini halal. Tapi saya nggak mau beli kopi di warung kopi itu, nggak mau saya. Kenapa? Dia bantu Yahudi. Itu yang seitennya. Ada alasan lagi yang lebih lemah dari sarang laba-laba. Nanti banyak yang di PHK, sahih. Tapi itu mudaratnya kecil, dinisbahkan saudara-saudara kita dibunuh setiap hari. Mana lebih besar, pembunuhan atau PHK? Dan lain-lain alasannya. Dari abnaul Yahud. Itu orang-orang yang terkena subhat. Dan saya sudah sering memberikan penjelasan ini. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Pada yang demikian, kejadian-kejadian itu ada peringatan, pelajaran bagi orang yang punya hati dan memasang pendengarannya dan dia menyaksikan. Dan kita menyaksikan setiap hari Yahudi membantai saudara-saudara kita. Kita masih mau membeli produk-produk yang membantunya? Tentu tidak, semampu kita. Dalilnya ini ayat Al-Quran. Barangkali antum belum tahu, ini sekarang saya beritahukan. Tentu pembicaraan saya ini tidak disukai oleh abnaul Yahud, anak-anak Yahudi yang ada di sini. Oh, enggak ada boikot itu, enggak ada. Ada abnaul Yahud. Atau dia tidak tahu. Kita berhusnudzon, jahil. Karena sebagiannya ruwaibidah, tidak mengerti, asal bicara. Menangis kita. Apa yang bisa saya perbuat ini? Selain doa tentunya membantu harta. Hanya ada jalan. Menginfak dan tidak mengeluarkan harta untuk membantu mereka. Begitu seorang muslim dan muslimah semampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kamu.